Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok es krim jahe Telolet. Di video kali ini kita akan membahas tentang produk kami, yaitu es krim jahe Telolet dengan laporan akhir penjualan, laba rugi, serta BEP. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Latifah Hidayati Fahma Milatina. Yang kedua ada Sarah Faila. Yang ketiga ada saya sendiri, Dea Milenia Rosa. Dan yang keempat ada Firda Sulistiani. Yang pertama, pengertian promosi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Promosi mencangkup metode komunikasi yang digunakan pemasar untuk memberikan informasi tentang produknya. Informasi bisa bersifat verbal dan visual. Selanjutnya, tujuan promosi. 1. Untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. 2. Untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. 3. Untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. 4. Untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Yang kelima, untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang keenam, untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Promosi melalui media sosial. Jenis promosi melalui media digital mencangkup media internet dan sosial media atau jejaring sosial. Ini adalah cara modern untuk berpromosi karena memungkinkan orang melihat produk atau jasa yang dipromosikan melalui teknologi terkini seperti ponsel atau laptop. Banyak para pengusaha yang sudah beralih menggunakan media digital sebagai strategi promosi mereka, karena memang media digital saat ini merupakan cara paling efektif untuk menjangkau konsumen mereka setiap hari. Berikut promosi online produk es krim jahe Telolet. Alat mempromosikan produk telah mengalami perkembangan di masa pemasar lebih mudah dan lebih cepat dalam mempromosikan produknya. Hal ini disebabkan munculnya berbagai media baru yang dapat dimanfaatkan untuk menjangkau konsumen lebih cepat dan luas. Untuk pemasaran di media sosial, Instagram bisa melalui postingan di akun penjualan dengan menambahkan keterangan semenarik mungkin. Berikut menggunakan Insta Stories secara optimal dan kreatif bisa memancing lebih banyak followers untuk bergabung dan menciptakan interaksi terkait produk, layanan, dan bisnis yang kita jalani. Jika hal ini dilakukan secara tepat dan efektif, maka bisa pula meningkatkan brand, memperbesar peluang terjadinya konversi penjualan, menambah jumlah followers aktif, bahkan bisa mendatangkan banyak pelanggan ke online store. Dan membagikan dalam fitur stories di WhatsApp seperti promosi produk, informasi terkait aktivitas bisnis yang kita jalani, dan lain sebagainya. Buatlah cerita menarik yang berhubungan dengan bisnis yang kita jalani. Cerita yang bisa memberi inspirasi atau motivasi. Sentuhlah hati pelanggan dengan cerita-cerita yang bagus dan ajak mereka untuk berkomentar sehingga secara tidak langsung bisa memancing interaksi lebih lanjut. Kelebihan dan kekurangan promosi online. Kelebihan promosi menggunakan media digital adalah dapat menjangkau orang secara sangat luas dengan waktu dan biaya yang efisien. Kekurangannya berpromosi dengan media digital adalah banyak sekali kompetitor atau pesaing yang ikut bermain di dalamnya. Tugas yang cukup berat bagi para pemasar agar lebih kreatif lagi dalam berpromosi di media digital ini agar lebih menarik calon konsumen dibandingkan kompetitor. Strategi penjualan. Strategi penjualan produk adalah rencana detail berisi cara menjual produk atau layanan. Adanya strategi ini memastikan sebuah produk atau layanan dapat dipasarkan secara efektif ke satu target pasar tertentu. Strategi penjualan merupakan kegiatan yang sudah terencana dan bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk yang dihasilkan.
Keefektifan strategi marketing sangat bergantung pada performa sumber daya manusia yang menawarkan produk. Ya, selanjutnya ada penjualan online. Penjualan online menawarkan kemudahan berbelanja. Dengan bermodalkan smartphone saja, sudah pasti bisa menjual barang dengan cepat. Dikarenakan strategi pemasaran dilakukan secara online menggunakan digital marketing. Jadi, jangkauan konsumen online lebih luas dibanding offline. Bahkan, untuk bisnis online ini, konsumennya bisa mencapai luar kota atau bahkan luar pulau. Sehingga kesempatan untuk memperoleh keuntungan juga lebih besar. Berikut adalah penjualan online serta testimoni es krim jahe telolet. Lalu ada penjualan offline dari es krim jahe telolet. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan pada hakikatnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan data keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Berikut ini merupakan laporan keuangan penjualan es krim jahe telolet. Target penjualan sebelumnya. Di sini kami menargetkan penjualan online sebesar kurang lebih 50 produk terjual, offline sebesar kurang lebih 75 produk terjual, sehingga kami mengharapkan penjualan sebesar 125 produk yang terjual. Penjualan saat ini. Dari hasil penjualan yang kita dapatkan adalah online sebesar 24 produk terjual, offline sebesar 54 produk terjual, sehingga jumlah total penjualan yang kita dapatkan adalah 78 produk terjual, di mana jumlah penjualan kita sebesar Rp234.000. Berikut ini merupakan pengeluaran per bulan bahan habis pakai. Laporan keuangan penjualan es krim jahe telolet. Laba atau rugi sama dengan total penjualan dikurangi pengeluaran per bulan, di mana total penjualan yang kita hasilkan adalah Rp234.000 dikurangi pengeluaran per bulan sama dengan Rp150.000, sehingga hasil yang kita dapatkan adalah Rp84.000. Dapat berubah-ubah seketika karena tidak menentu. BEP sama dengan Rp336.000 dibagi Rp84.000 sama dengan 4 bulan. Keterangan. Penjualan tidak sesuai dengan target penjualan yaitu sebanyak 125 cup. Hanya terjual 78 cup. Namun, berdasarkan penjualan di atas, BEP tercapai pada saat bulan keempat. Dengan demikian, untuk kembalinya modal dapat kembali selama 4 bulan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.